Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti, nikmat yang tidak pernah habis, nikmat yang melengkapi segala kebutuhan kita. Dan nikmat Allah ini kita terima sejak lama. Sejak kita berada di alam rahim, baru cabang janin sudah mendapat nikmat dan sampai sekarang tak terputus. Dan tidak akan putus sampai kita habis jatah di dunia. Artinya jika saya dijatahkan 60 tahun di dunia, sebelum sampai 60 tahun tak akan habis jatah nikmat saya. Semua kita begitu. Maka tak akan berubah nikmat kita oleh kehebatan orang, tak akan berubah kenikmatan kita oleh kekuasaan siapapun, karena dia sudah membagi dan menentukan untuk kita. Maka kita mesti bersyukur dengan nikmat Allah yang seperti itu. Salawat teriring salam kepada Rasul yang mulia, cintanya tak bertepi, cintanya tak ada yang bisa membandingkan. Tak ada yang bisa sama seperti dia kepada kita. Maka para ulama mengatakan Nabi itu lebih cinta kepada kita dibanding kita mencintai diri kita sendiri. Kenapa begitu? Dari mulai membuka mata saat kita pagi hari bangun tidur sampai menutup mata malam hari, diajarkan agama ini detail, cara hidup ini detail oleh Rasul. Beliau ingin kita ini hidup lurus di dunia dan selamat di akhirat nanti. Sementara kita, ajaran yang sudah sempurna, yang jelas, ada Al-Quran, ada hadis, ulama menjelaskan, kita justru yang tahu itu banyak yang kita langgar. Sehingga kita yang sering menyebabkan susah sendiri di dunia dan nanti susah di akhirat. Sehingga Nabi mengatakan, kullun nasi yaghdu, setiap orang pagi hari itu melangkah. Mereka berangkat ke tempat usaha mereka, mereka bekerja, mereka berdagang, mereka bertani. Faba'i'un nafsahu aw mubiquha. Di antara mereka yang bergerak itu ada yang sengaja menyebabkan dirinya masuk neraka, ada yang berusaha menyelamatkan dirinya dari neraka. Itu saja. Memudahkan masuk ke neraka atau menyelamatkan diri dari neraka. Itu setiap hari dilakukan oleh orang. Atau bahasa lain, ada yang ingin dirinya masuk ke surga, menghindarkan dari neraka. Setiap hari begitu. Rasul, dia sepanjang hidupnya ingin bagaimana kita ini semua selamat. Masuk surga semua. Di dunia ini beriman semua, di akhirat masuk surga semua. Begitu Rasul cinta kepada kita. Dan di akhirat nanti, saat setiap orang sibuk menyelamatkan diri, takut dengan keadaan kiamat, Rasul justru cari kita. Cari umatnya. Untuk apa? Ditolong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hebatnya cinta Rasul kepada kita, maka tak akan pernah sebanding cinta kita kepada Rasul dengan cinta Rasul kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masih berada di momen Hijriyah. Awal perubahan tahun Hijriah 1442 Hijriah. Ada dua poin yang ingin saya singgung dari perjalanan hijrah Nabi itu. Pertama, Nabi sepanjang jalan itu tidak pernah menoleh kiri kanan, tak pernah muncul rasa takut kepada apapun. Beliau fokus saja ke depan. Bahkan di atas kuda ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik, itu seakan orang khusyuk sedang membaca Al-Quran, khusyuk dengan zikir. Padahal di belakangnya ada tentara yang hebat, Al-Gojo yang terkenal, paling kencang kudanya, mahir berperang, sedang mengejar Rasul. Tapi beliau khusyuk saja, seakan tak terjadi apa-apa. Seakan ahli ibadah sedang duduk di masjid, sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan Al-Qur'annya. Di atas kuda. Panas, orang mengejar. Kondisi waktu itu di Makkah sedang heboh bagaimana mendapatkan Nabi.
Setiap orang berlomba-lomba kalau dapat kepala Nabi, dia akan menjadi orang paling kaya di Makkah. Tapi Nabi tenang. Bahkan di dalam Gua Hira, saat itu pasukan Quraisy banyak berkeliaran di depan gua mencari Nabi. Abu Bakar ketakutan. Menangis. Abu Bakar ketar-ketir. Kalau Nabi tertangkap. Tapi apa yang buat Nabi? Ma dhannuka bitsnainillahu thalithuhuma. Kepada Abu Bakar Nabi tegaskan, Abu Bakar, bagaimana menurut engkau? Ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah. Maksud Nabi ingin menekankan kepada Abu Bakar, orang yang berdua tadi mereka sedang bersama Allah. Kira-kira kalau Allah sedang bersama mereka, akankah mereka celaka? Itu seakan-akan Nabi bertanya kepada Abu Bakar. Baru Abu Bakar agak tenang. Sebab gua itu tak besar. Diceritakan oleh para ahli sejarah, Gua Thur di tempat Nabi bersembunyi 3 hari 3 malam, itu kalaulah orang sekedar menundukkan kepala melihat sejajar dengan mata kakinya, tak perlu tiarap. Berdiri kita, tapi menengok sejajar dengan mata kaki, itu akan nampak bahwa dalam ada orang. Tapi Allah jadikan tempat yang tak besar, yang mudah untuk dilihat, tak nampak ada Nabi di dalam. Kenapa? Allah yang menolong perjalanan Nabi tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran pertama dalam hijrah Nabi. Ketika kita sedang berusaha maksimal dalam hidup kita, jangan pernah takutkan lagi apapun berbau duniawi. Fokus dengan dia. Karena dia akan memudahkan, akan mewujudkan apapun yang menjadi cita-cita dan keinginan kita kalau kita yakin dengan dia. Tak ada yang sulit bagi Allah. Tak ada yang terhalang, tak ada yang jauh. Tak ada pendakian yang tak sampai kalau dia yang menghendaki wujud bagi kita. Maka kalau kita tengok sebelum Nabi berangkat itu, pasukan Quraisy 11 algojo pilihan masing-masing kabilah mengepung rumah Nabi. Logikanya Nabi kalau keluar tertangkap oleh orang tadi, ketahuan oleh orang tadi, itu Nabi tak akan hidup. Tapi Nabi keluar dengan keyakinan penuh kepada Allah, hanya dilempar dengan pasir dan membaca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak nampak Nabi keluar dan Nabi melangkah dengan tenang. Padahal banyak menanti sekeliling rumah. Kalau ibarat orang sekarang, pasukan bersenjata lengkap, standby, menunggu Nabi, tak satu pun nampak. Dan itu bukan orang sembarang, pasukan elit, terpilih. Artinya orang terbiasa perang, matanya biasa awas, jaga. Biasa memperhatikan gerak-gerik lawan, siasat dalam kepala mereka. Tapi begitu Nabi keluar, tak seorang pun terjaga, tak seorang pun nampak Nabi keluar. Berangkat Nabi. Tadi sudah kita cerita di dalam gua, cuma tempat yang sempit, mudah dilihat, tak kelihatan. Dikejar Suraqah bin Malik, pasukan yang terkenal elit dalam berperang, tak berhasil mengejar Nabi. Kenapa? Allah yang menolongnya. Maka dalam hidup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percakapan antara Rasul dengan sahabat Ibnu Abbas ini menarik untuk sering kita ingat dan kita pakai dalam hidup. Ketika itu kata Nabi, "Lau anna, andaikan seluruh manusia ijtama'at berkumpul ala ayyadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Andaikan semua orang penduduk bumi ini, dari mana saja mereka datang, bahkan termasuk kalangan jin berkumpul untuk mendatangkan mudarat bagi kita. Contoh, ada yang ingin membunuh saya, semua orang berencana bagaimana saya mati, tapi Allah tak menetapkan saya mati karena makar orang ini, tak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya,
Andaikan mereka berkumpul ala ayyan fa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Mereka semua ingin membuatmu selamat, membuatmu menjadi orang jaya, makmur, merdeka, orang yang kaya, orang berprestasi, posisi tinggi. Tak akan terjadi kecuali dengan kehendak dan ketetapan Dia. Ini yang dipegang oleh Nabi. Maka setelah Nabi berusaha maksimal, beliau sudah fokus saja dengan Allah. Allahus Samad. Mengadu kita, bergantung kita hanya kepada Allah. Tak ada lagi kepada yang lain. Dalam hidup kalau ini yang kita pegang, tak ada masa depan yang kita takutkan, tak ada masa lalu yang kita kecewakan. Kita sering begitu. Karena takut dengan sesuatu yang akan datang, kita berbuat hal-hal yang tidak masuk akal kadang-kadang. Kita berbuat hal-hal yang kadang-kadang di luar yang patut dibuat. Kenapa takut? Nanti bagaimana saya membangun rumah? Bagaimana saya menghidupi keluarga? Bagaimana saya nanti kalau pensiun? Bagaimana saya nanti kalau berpindah ini ke situ dan segala macam? Banyak yang ditakutkan. Sehingga macam-macam dibuat. Maka kadang-kadang muncul hasad dalam diri. Hasad itu sikap dengki, tak senang dengan orang. Sehingga kerjaan kita kalau di depan orang bagaimana menjatuhkan orang, menyakitkan orang dengan lisan. Di belakang orang bagaimana ghibah, menggunjing orang. Sebut segala kekurangan orang. Sebut segala hal yang menyebabkan orang tak suka dengan orang yang sedang kita iri tadi. Di antara ulama kita, Raja Ali Haji mengingatkan, orang kalau suka mencela itu pertanda dirinya kurang. Pertanda bahwa dirinya kurang. Maka dia selalu menganggap orang lain perlu untuk dikomentari. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak satu pun yang perlu kita takutkan dalam hidup meskipun bahaya di depan mata. Meskipun bahaya sedang mengurung kita. Ini pelajaran pertama dari hijrah Nabi. Yang kedua, meskipun kita punya rasa keyakinan yang besar kepada Allah, jangan lupa usaha manusiawi mesti kita buat. Supaya kita bisa sukses mewujudkan cita-cita, mimpi, visi dan misi, mesti kita buat. Contoh, seperti kami di Yayasan Tabung Wakaf, ingin membuat masjid, ingin membuat markas dakwah. Kita berusaha mencari siapa orang berwakaf. Kita berusaha bersilaturahim, berkomunikasi. Kalau Allah mau, tanpa kita apa-apa, tidak berbuat apapun, datang saja orang menghantarkan, saya punya tanah 5 hektar, ini wakaf dari saya. Bisa begitu. Bahkan tak kita minta, tak pernah terpikirkan oleh kita, datang saja orang. Tetapi itu hukum Allah. Kita punya hukum manusia. Yang kita buat hukum manusia. Sama dengan kita sekarang sedang upaya konversi Bank Rio Kepri menuju Badan Usaha Syariah, Bank Umum Syariah. Kita upayakan supaya terwujud. Soal nanti sesuai apa yang kita upayakan dengan tidak, dengan hukum Allah, tidak urusan kita. Urusan kita adalah hukum manusia. Maka Nabi ketika hijrah, beliau membagi tugas berapa sahabat. Di antaranya Abu Bakar. 3 bulan sebelum Nabi hijrah, itu Abu Bakar sudah minta, Nabi, orang semua sudah meninggalkan Makkah. Apa engkau izinkan aku berangkat? Kata Nabi, jangan. Engkau akan berangkat dengan aku. Maka Abu Bakar nunggu. Begitu akan berangkat, Nabi temui keluarga Abu Bakar. Siang sebelum Nabi berangkat malam harinya, diatur. Anak Abu Bakar bernama Abdurrahman, tugasnya informan. Di mana Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar, dia akan datang di waktu yang tak diduga orang untuk mengabarkan perkembangan berita-berita yang ada di Makkah. Selalu update. Aisyah mempersiapkan makanan di rumah. Kemudian Asma mengantarkan makanan. Pagi dan sore ngantar makanan. Kemudian Abdurrahman bin Uraiqid, seorang Yahudi non-Muslim, Nasrani, dia bertugas menjadi penunjuk jalan. Kemudian ada lagi di antara pembantu Abu Bakar, tugasnya mengembalakan kambing. Dan kambing dikembalakan di sekitar tempat persembunyian Nabi. Tujuannya kalau nanti datang sore, kambing tadi dibawa ke tempat Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar, diperah susu. Mereka tak kehausan. Dan jejak kaki mereka
menutup jejak kaki orang yang naik turun ke atas. Diatur. Dan Asma, kenapa dia mengantarkan makanan? Perempuan dahulu, orang Arab menganggap perempuan itu jarang keluar rumah. Dan kalau keluar rumah, tak keluar kecuali untuk urusan penting, tidak perlu dicurigai, tidak ditakuti. Maka Asma. Kemudian anak Abu Bakar Abdurrahman, malam hari, begitu orang akan tidur naik ke gua. Pagi hari sebelum subuh dia turun. Siang hari bergaul seperti biasa. Sehingga orang tak pernah menduga dia pergi kemana-mana. Diatur begitu. Dan perjalanan Nabi ibarat kita sekarang sedang menuju bandara. Kalau di sini arah ke kanan saya, Nabi tak menuju arah depan. Tapi Nabi berputar arah. Dia jalan dulu ke arah Siak 4, jembatan Siak 4. Baru menuju bandara. Apa tujuannya? Kalau orang mengejar, orang pasti mengejar ke depan. Tak akan mengejar mundur ke belakang. Begitu orang mengejar ke depan, Nabi tak ada di depan. Begitu orang balik, mereka tak mendapati, Nabi masuk. Perjalanan diatur. Energi, pasukan, SDM diatur oleh Nabi. Diatur dengan sedemikian rupa. Maka perjalanan Nabi itu tak sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tak ada strategi seperti Nabi. Dia berangkat, bahkan menantang orang-orang. Siapa saja yang ingin anaknya yatim, istrinya jadi janda, temui Umar di balik lembah ini. Kata Umar, ditantang. Semua orang selain Umar sembunyi-sembunyi berangkat untuk hijrah. Nabi termasuk demikian, diatur oleh Nabi. Ini mengingatkan kita pesan Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Susunlah oleh kalian strategi, bangun kekuatan untuk mencapai apa yang sedang kalian tuju dalam hidup ini. Maka dalam hidup, meskipun kita rajin pengajian, setiap hari baca Quran tak kurang 1 juz, zikir kita tak kurang 10.000, setiap malam tahajud, salat duha, banyak sedekah, usaha manusiawi jangan pernah ditinggalkan. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga nanti jangan berpikir, saya untuk urusan keluarga ini serahkan pada Allah sajalah. Tak usah berangkat ke kantor lagi, resign jelah dari Bang Rio Kepri. Jangan pernah berpikir begitu. Saya tak usah lagi pergi ke pasar, tak usah pergi ke ladang. Allah jamin rezeki anak istri saya. Dah berzikir dia di mushola Baitur Rahim. Berzikir jelah di Masjid Raya An-Nur, berzikir Masjid Al-Falah. Jangan pernah pikir begitu. Nabi yang mengajarkan, berusahalah dengan usaha manusiawi, fisikmu bergerak, fisikmu melakukan upaya, tapi hatimu gantungkan kepada Allah. Jadi sejalan keduanya. Hati kepada Allah, fisik kepada benda, kepada materi, kepada manusia, kepada alam yang ada sekitar kita. Hubungannya begitu. Hukum kita hukum manusia, hukum Allah hukum dia. Kita tak bisa menghukumi Allah, tapi hukum kita berlaku di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua pelajaran penting untuk menjadi filosofi kehidupan kita. Cara pandang dalam hidup yang perlu kita selalu ingat dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali, percayalah setiap orang yang yakin kepada Allah, dia akan memberikan pertolongan kepadanya. Jangankan orang yang yakin, yang tak yakin kepada Allah dia tolong. Tak sedikit orang ingkar kepada Allah diberikan banyak kemudahan, fasilitas dalam hidup. Diberikan kesejahteraan, kejayaan dalam hidup. Apalagi kita yang masih sujud, masih berdoa, masih mengingat dia, menyebut namanya. Maka dalam hidup ini tak ada yang kita putus asakan apapun keadaan yang kita lalui. Seberat apapun perjuangan, jangan pernah gentar. Fisik kita buat terus apa yang bisa kita upayakan selaku manusia. Hati kita konekkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu